Ada seorang namanya Paulus, dia itu mempunyai konsep hidup tentang pohon. Nah, saya termotivasi betul dengan pohon yang dia sebutkan itu. Dia berkata begini, aku ini gak pengen hidup. Nah, kata-kata itu yang menarik saya untuk saya pelajari. Kok aneh orang ini, karena apa gak pengen hidup? Karena dia mengatakan ada sesuatu yang lebih indah daripada hidup yang sekarang ini. Terus kalimat berikut dia berkata, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Nah, di antara beberapa teman saya, mereka itu menjuluki saya itu senang mainkan kata-kata gitu. Ya, untuk saya ingin menyederhanakan apa-apa. Saya nggak senang membuat complicated, itu tidak. Nah, ketika saya melihat kata-kata itu, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu kan menarik. Kalau saudara mendengar sebuah kalimat, tetapi kalau aku harus begini, itu sebetulnya dia ingin begitu atau tidak? Tidak. Tapi kalau harus hidup, nah saya bingung kenapa ini orang berkata, tetapi kalau aku harus hidup di dunia, itu berarti, nah ini dia kunci, aku memberi buah untuk kamu. Dalam bukan? Lama saya merenungkan kata-kata orang. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus memberi buah. Orang-orang hebat yang ngumpul hari ini, itulah motivasi saya yang paling kuat di antara beberapa motivasi yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau saya harus hidup di dunia ini, berarti saya harus memberi buah. Saya lama merenung ini. Saya memang suka buah, dan buah itu memang baik, asal yang organik ya. Belajarnya susah kalau organik. Akhirnya saya menemukan ada 4 hal yang ada di dalam pohon buah itu. Nomor 1, pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Coba renungkan, iya atau tidak? Loh, ini serius ini ya. Kalau sampai ada pohon buah bisa merasakan buahnya sendiri, tebang saja nanti anak kita dimakan dia. Karena tidak ada pohon pernah makan buahnya sendiri. Nah, dari yang pertama aja saya sudah geleng-geleng. Bagaimana di zaman yang semua serba egois, semua serba untukku. Tapi Tuhan menciptakan di alam ini sebuah filosofi kehidupan yang memberi dan memberi. Ada seorang namanya Yesaya. Dia pernah menulis begini, umur manusia itu sepanjang umur pohon. Saya bingung lagi. Sampai suatu hari saya bertemu dengan Profesor Emeritus, saya lupa namanya. Pokoknya pendiri dan pemilik Sanbe Pharma. Itu profesor di UI dan terkenal betul. Dia sebagai dosen biologi yang sangat hebat. Suatu hari waktu saya diundang berbicara di antara semua pensiunan dokter dan profesor-profesor emeritus, itu pertama kali dalam hidup saya, belum pernah kedua kali lagi, saya bertemu di antara orang-orang tua dan saya paling muda. Padahal saya pun sudah waktu itu hampir 50-an. Bayangkan, paling muda. Bayangkan, emeritus, sudah pensiun. Dan mereka lulusan Jerman, lulusan Belanda, sudah orang-orang Amerika. Di antara mereka saya ketemu dokter Indonesia yang punya spesialis 2 untuk dokternya. Wah, seru sudah. Nah, saya grogi, terus terang grogi. Bukan cuma karena tuanya mereka, tapi profesi mereka itu. Nah, dibanding saya, maaf, cuma lulusan SMA, saya masih ngomong apa sama orang-orang ini. Saya putar otak untuk milih topik karena saya diberi topik bebas. Nah, yang mengundang saya itu pensiunan dokter giginya Garuda Indonesia, dokter Gui siapa itu. Nah, anaknya itu kenal baik saya waktu saya di Amerika. Nah, jadi dokter ini waktu itu ada pertemuan rutin mereka, ya yang sudah pensiunan itu cuma soal dia. Terus dokter Gui ini bilang pada yang tua-tua ini, ada satu orang namanya begini, coba diundang. Nah, saya itu kalau diundang juga nggak terlalu detail. Yang datang itu siapa, buat saya diberi kesempatan ya saya terima. Begitu saya masuk, saya kaget, kok tua-tua semua. Dan ini dokter ini, profesor ini, ampun saya bilang. Berubah semua konsep saya mau ngomong apa. Maksudnya saya sudah siapkan itu dari rumah. Terus saya milih tema apa yang cocok. Tiba-tiba saya ingat kata-kata Yesaya. Karena mereka kan sudah tua-tua gitu. Jadi harus hati-hati ngomongnya. Supaya nggak menyinggung begitu. Ya saya ngomong bahwa saya kalimat berkata, maaf kalau saya berkata, semua kita pasti akan mati.
Tapi jangan bilang saya ngarepin mati loh, enggak, saya mau tua-tua begitu. Tapi kehidupan, saya kebun juga seperti perkataan Paulus itu tadi. Seperti kita jadi pohon. Nah ketika saya ngomong itu, profesor ini, dia berdiri. Bapak tahu tidak, di antara semua kehidupan ciptaan Tuhan di alam semesta ini, itu semua itu punya batas umur. Kucing punya batas umur. Ya, semua lalat, nyamuk, semua ikan punya batas umur. Tapi hanya pohon yang tidak punya batas umur. Artinya pohon itu nggak akan mati kalau dia nggak dimatiin. Karena umurnya panjang. Saudara, saya nggak pernah terpikir sebelumnya kalau di dalam biologi pohon itu adalah satu ciptaan yang paling panjang umurnya. Karena mereka nggak mati-mati. Maka itu sekarang kita bisa sering melihat pohon ribuan tahun. Ya, siapa dengar berita 2 hari lalu satu-satunya pohon yang ditanam 1920 di Kebun Raya Bogor ambruk. Itu koleksi terakhir. Dia sebut pohon apa dari Afrika. Ya, umurnya sesekian banyak tahun lagi. Waduh, menyesal sekali. Satu-satunya. Kalau kita lihat Kebun Raya Bogor, kita harus bangga. Satu-satunya kebun raya yang paling lengkap di seluruh Asia itu cuma ada di Bogor. Hanya kita nggak pernah tahu kekayaan itu. Maka itu kemarin waktu saya dengar 2 hari lalu roboh terakhir, tidak ada lagi pohon ini. Bahkan mereka akan cari lagi di Afrika, saya lupa apa. Oh, dari Afrika. Nah, pohon itu seperti itu. Berarti kalau orang yang bernama Paulus mengatakan, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti memberi buah. Kalau saya gabung dengan kata-kata Yesaya ini, berarti kita ini semua pohon buah. Asal nggak ada yang jadi pohon kecambah saja di antara kita. Maaf, sudah umurnya pendek, nggak menghasilkan apa-apa lagi. Kecuali dibuat pecel dengan gado-gado. Maaf. Oke, kalau kecambah bukan pohon ya. Nah, kalau pohon itu buah. Satu kali saya menghadiri pemakaman dari teman saya yang saya sangat hormati. Dia meninggal umur 42 tahun. Semuanya sedih. Nah, salah satu yang memberi sambutan itu orang tua umur 70. Beliau berkata begini. Ternyata hidup itu tidak ditentukan berapa panjang umur kita. Tetapi yang menentukan kehidupan itu adalah hasil. Untuk apa? Orang umurnya panjang sampai 80-90 tapi ngerepotin terus. Ya tak? Tapi ada orang yang umurnya pendek. Kalau kita ingat Lady Di, sangat muda. Tapi dampak hidupnya itu luar biasa. Nah, lalu orang tua ini dalam sebelum pemakaman itu memberi sambutan, semua kami mikir begitu. Apa yang kita hasilkan dalam hidup dari umur kita yang sekian? Jadi kembali pada pohon buah. Ketika generasi yang sekarang adalah generasi egois, semuanya berkata untukku dan untukku dan untuk. Pohon tidak. Bahkan walaupun dia tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Yang kedua, tidak ada pohon yang tersinggung apalagi marah. Ketika dia berbuah, kita petiki buahnya. Bahkan seringkali kita kurang ajar. Masih ingat? Ini saya pakai istilah Jawa. Tahu kata pentil bahasa Jawa? Yang buah masih muda itu. Maka itu yang nggak bisa bahasa Jawa itu rugi. Bahasa Jawa itu kaya sekali. Maaf. Bahasa Jawa itu kaya sekali. Ya kan, bahasa Jawa satu contoh, ada pentil, ada pentol. Itu beda. Pentol. Beda bukan. Nah, hanya bahasa Jawa yang mempunyai kekayaan. Setiap pohon buah itu namanya beda-beda. Itu orang Jawa. Ya, saya ambil contoh bunga duren. Itu orang Jawa bilang delongok. Itu bunga. Ya, lalu bunga yang lain ada namanya lagi. Buah yang lain. Ya, itu orang Jawa kaya sekali. Lu serius? Philip tersinggung. Karena kalau saudara lihat bahasa Jawa yang benar, itu bukan cuma 3 tingkat, tapi 13. Hebat sekali itu. Maka itu pelajari kekayaan yang luar biasa. Nah, 13 itu antara begini. Antara adik ke kakak itu punya bahasa sendiri. Adik ke kakak, kakak ke adik itu punya bahasa sendiri. Suami ke istri itu ada bahasanya sendiri. Tapi sekarang sudah banyak yang gak dipakai. Karena terlalu ribet belajarnya. Nah, itu aturan-aturan yang ada. Dan itu sungguh luar biasa. Oke. Pentil mentol, Pak. Oh ya, pentil. Terima kasih. Ya. Jadi ketika pohon itu masih buahnya pentil, ya, itu artinya masih kecil-kecil, kita petikin.
ada pohon mara nggak tuh? Tahun depan gua nggak berbuah. Kurang ajar semua. Dicolok tetap berbuah juga. Buah-buah belum gede, masih pentil saja kamu habisi. Jadi yang kedua, tidak ada pohon buah yang tersinggung walaupun buahnya kita habis. Tahun depan dia tetap berbuah. Yang ketiga, dari pohon buah ini tadi, pohon buah itu nggak pernah pasang iklan kalau dia berbuah. Ngerti? Artinya apa? Coba terjemahkan kalimat ini. Pohon buah itu tidak perlu pasang iklan waktu dia berbuah. Orang pasti akan datang. Nggak diundang pun datang. Kenapa? Udah kelihatan. Hampir betul. Bukan udah kelihatan. Kebutuhan. Bukan kebutuhan. Satu kata yang kita sehari-hari menarik perhatian. Betul? Nah, kita tahu dalam beberapa istilah yang kita temukan dalam hidup ada kata inner beauty. Perhatikan kata itu. Maaf saya tersinggung. Ada orang kalau secara penampilan jeleknya minta ampun. Maaf saya ngomong. Duh, kok tertawa? Ya. Tetapi waktu kita kenapa? Enggak. Tetapi waktu kita melihat ini mata ini berkata orang ini jelek. Tetapi ada sesuatu daya tarik. Nah itu yang sudah digambarkan bukan? Ya saya tanya dulu, pernah nggak saudara melihat orang seperti itu? Ini loh, ya habis dulu tertawanya sudah. Jelek, ini mata kita mengapa itu jelek? Ada sesuatu begitu yang apa yang lebih dari orang ini? Nah itu dalam filosofi kehidupan namanya inner beauty. Ada sesuatu. Kalau dalam istilah Buddha atau Hindu itu aura, dia bilang begitu. Ada sesuatu. Kalau kita ini pohon buah, oke saya sejelek apapun kita, ngerti maksudnya? Kalau buah itu ada, orang tetap tertarik datang kepada kita. Bahkan burung-burung binatang pun akan tertarik juga lihat buah itu. Apalagi kalong dengan codot. Kalau kalong dengan codot kawan itu kalau lagi berbuah mereka akan datang. Apa inner beauty kita, daya tarik dalam kehidupan kita? Bukan karena penampilan, bukan karena polesan, ngerti ya? Bukan karena barang-barang yang bermerek yang kita pakai. Tidak. Ada sesuatu yang bisa keluar dari dalam itu. Nah pohon buah punya. Yang keempat ini, kalau ada pohon buah, dia pasti punya biji. Betul? Nah, apa gunanya biji? Ini itu gunanya Pak untuk pohon buah. Multiplikasi. Saya menemukan kebenaran dari kata-kata Rasul Paulus. Ternyata untuk bermultiplikasi tidak harus punya anak kandung. Setuju apa saya katakan ini? Tidak harus punya anak kandung. Multiplikasi itu karena banyak buah yang kita keluarkan, dan setiap buah yang kita keluarkan pasti ada biji, dan itu luar biasa. Maka itu ketika kita hidup dikejar waktu dengan bertambahnya umur, jangan cuma mikir kapan kawin, kapan kaya umur sebegini. Bukan itu, maaf. Tapi pikirkan sudah berapa banyak multiplikasi hidupku, menghasilkan apa, untuk siapa. Nah ketika bos besar, saya pakai istilahnya Nasarudin, bos besar. Ketika bos besar memberitahu saya tema Monday Quality Meeting, wah tema itu sudah nantang betul itu. Oke. Nah jadi apa kualitas hidup kita? Saya percaya semua kita akan setuju kalau saya katakan kalimat ini. Sangat celaka kalau seorang menilai kualitas hidup kita itu karena letak geografis rumah kita. Misalnya, tinggal di mana? Pondok Labu. Tinggal di mana? Pondok Indah. Sama pondoknya. Ngerti katanya itu? Jangan. Kualitas hidup kita tidak ditentukan di lokasi mana kita tinggal. Oke? Yang kedua juga, kualitas hidup kita tidak ditentukan, maaf, oleh degree yang kita miliki, oleh mobil yang kita pakai, betul? Oleh semua apa yang ada. Setuju tidak kalau saya ngomong? Quality hidup kita itu yang menentukan orang lain. Setuju tidak? Coba renungkan. Kalau orang lain yang menilai quality kita, itu pasti tidak salah. Jawab iya atau tidak? Harus orang lain, jangan diri kita sendiri. Maka itu quality hidup kita bukan status yang kita sandang, pakaian yang kita pakai, lokasi rumah di mana kita tinggal, tapi biar orang lain. Suatu hari saya baca buku judulnya menarik, Warisan Abadi.
Nah, biasanya orang bawa warisan ya pasti rumah, tanah, uang atau apa perhiasan. Ternyata dia tidak. Dia berkata begini, warisan abadi itu dengan satu kesimpulan. Suatu hari nanti kalau aku mati, orang itu akan menulis kalimat apa di batu nisan. Wah, itu dalam sekali bukan kata kita. Orang kan nulis apa di batu nisan. Jangan sampai ada yang meninggal terus di sini dibaringkan maling terkenal ini. Tuh, dia itu contoh saja. Nah itu kualitinya dia. Maaf, saya cuma cerita tahun ini saya umur 56. Saya tahu suatu hari nanti kalau saya meninggal, anak-anak Papua itu akan nulis apa di batu nisan saya. Ngerti ya kata-kata itu? Nah coba saudara renung. Suatu hari nanti kalau semua kita pergi dari dunia, tulisan apa di sini? Nah itulah kualitas hidup kita. Walaupun kita nggak bisa baca lagi tulisan itu. Kalau kita lihat, kalau saudara dengar kata nama Alfred Nobel, larinya pasti kemana? Itu orang hebat. Dia meninggal sudah lebih 100 tahun yang lalu. 1901 dia meninggal. Tapi kualitas hidupnya masih ada sampai sekarang. Masih ada. 100 tahun lebih dia meninggal. Nah itu Steve Jobs meninggal usia muda, 56 tahun. 5 Oktober yang lalu. Tapi luar biasa. Bagi yang belum tahu supaya tahu, ketika dia menemukan iPad, dia itu sudah kanker stadium akhir dan dia sudah cangkok liver. Bayangkan, sudah separah itu, selama itu masih produktif. Itu orang hebat. Walaupun kelahirannya sangat tidak baik, karena dia anak hasil berzina. Opa oma dari ibunya Steve Jobs nggak mau terima karena bapaknya itu Arab. Orang Amerika tahun itu masih basuh-basuh. Kalau dipikir, maaf, begitu jelek nasib masa lalu. Tapi siapa ngira ada kualitas yang luar biasa dia miliki. Saya harap bagi yang belum pernah merekam atau memiliki speech-nya dia di Princeton University, Maret tahun 2005. Nah, speech itu, pidato itu yang menggema sampai hari ini seluruh dunia. Dan ada 12 poin yang dia katakan di situ. Saya sangat terpaku dan saya sangat mengagumi dia. Judulnya, kematian itu indah. Karena waktu dia ngomong itu, dia sudah sakit parah. Bayangkan. Nah, salah satu dari 12 poin itu dia berkata begitu. Apapun yang kalian hasilkan dan kalian ciptakan, jangan pernah mikir aku untung berapa. Tapi pikirkan orang lain untung apa. Nah, di antara 12 poin itu saya paling suka. Jadi ketika dia menciptakan apa-apa, itu bukan untuk dia. Kenapa ada tablet, iPad itu kenapa? Dia pikirannya sederhana sekali. Dia memang orang sederhana. Dia itu tidak pernah pakai dasi, dia nggak pernah pakai baju. Ada lehernya selalu kaos polo dan marahnya harus hitam atau apa. Dah, tidak ada yang lain. Sampai istrinya juga jengkel dengan dia. Oh, saya melihat kamu tiap hari baju ini saja. Begitu sederhana. Nah, kenapa dia bisa menemukan air? Itu kualitas hidupnya, dia mikir orang lain terus. Nah, itulah pohon buah. Pohon itu buah selalu mikir orang lain, tidak mikir diri sendiri. Padahal dia tahu dia nggak bisa nikmati buah. Dia pikir gini, wah kasihan itu CEO orang-orang eksekutif itu. Kemana-mana repot bawain laptop, notebook, seringan apapun, tetapi itu ribet. Nah, itu idenya iPad itu muncul dari situ. Bagaimana nolong orang-orang itu? Bayangkan. Ya, dengan matinya dia Samsung yang untung sekarang. Gak ada yang nuntut lagi. Samsung untung besar itu. Kan terakhir ada persidangan di Jerman itu. Ya, sudah mati ya, sudah disidang lagi, sudah selesai. Maka itu umur berapa kita ditahu. Apa yang kita sudah hasilkan, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang. Berapa banyak pohon, berapa banyak buah yang kita sudah hasilkan sampai umur kita sekarang di tahun ini, yang sudah dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Nah, saya akan akhiri dulu, nanti kita akan diskusi. Satu kalimat lagi, hidup itu pasti bisa mati, betul tidak?
Ternyata saudara, satu kalimat ini kalau kita renungkan setiap hari, itu membuat kita tidak bisa egois. Karena setiap kali kita sadar, setiap kali kita sadar bahwa hidup ini bisa mati. Secara wajar harusnya orang itu berpikir, apa yang aku harus kerjakan? Saya baca lagi tulisan Paulus. Satu kali dia nulis begini, orang egois itu sebetulnya sedang bunuh diri. Saya mikir, kenapa dia berkata orang egois itu sebetulnya sedang bunuh diri? Karena hidup ini punya filosofi. Kalau ada input harus ada output. Nah, orang egois itu nggak punya output. Maaf, jangan rasa geli ya, tapi itu cara saya ngajar. Saya itu nggak mau pakai kalimat-kalimat apa itu yang terlalu dipoles supaya orang nggak tersinggung. Aduh, saya paling nggak suka katanya. Maka itu saya kalau dengar pidatonya pejabat itu enak. Sudah bukan dia yang buat, betul enggak? Bukan dia yang buat. Ya, di dalam semua acara-acara itu saya tuh selalu berkata hindari pejabat pidato. Nggak ada gunanya. Karena yang buat bukan dia. Nah, saya tuh nggak mau pakai bahasa yang maaf. Hukum alam itu mengatakan ada input harus ada output. Maka itu tidak mungkin Tuhan hanya menciptakan mulut lupa buat pantat. Maaf, jangan maaf. Ngerti kata-kata ini? Nggak mungkin. Nah, orang yang egois, kenapa dikatakan Paulus dia itu bunuh diri? Misalnya, karena semua masuk hanya untuk diri sendiri dan tidak pernah keluar. Itu jadi racun dalam hidup. Kenapa? Kenapa semua mesin harus pakai knalpot? Bahasa Indonesia knalpot itu bahasa Belanda. Saya itu enggak. Ada yang tahu enggak bahasa? Knalpot itu Belanda itu. Oke. Kenapa semua mesin harus pakai knalpot? Siapa bisa jawab? Iya, kalau enggak meledak lah itu bunuh diri. Pertama kali saya tahu mata air sebuah sungai itu waktu saya di Kalimantan Timur tahun 75. Itu pertama kali saya tahu. Akhirnya semua konsep hidup saya berubah. Itu memang sangat mengagumkan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara semua yang ada di sini pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muara. Oke, gini, siapa pernah tahu mata air Ciliwung? Di Gunung Salak sana itu. Ada yang pernah tahu? Kasihan. Gak. Saudara tinggal di Jakarta, ada kali Ciliwung. Nah, pertanyaannya, walaupun saudara belum ada yang tahu ujung, kalau saya sudah karena saya lama di pedalaman Kalimantan, di Papua saya tahu. Menurut saudara, debit air yang keluar dari muara sungai itu dengan debit air yang keluar dari mata air sungai itu, mana yang lebih besar? Gak usah lama-lama mikir mana yang lebih besar jumlah airnya. Debit muara tahu? Nah, itu dia. Tahun 75 mungkin saya satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil membatalkan hukum ekonomi internasional bahwa pengeluaran itu bisa jauh lebih besar daripada pemasukan dan tidak bangkrut. Dan itulah sungai. Aneh bukan? Ternyata debit air yang keluar dari mata air itu ribuan persen lebih besar yang keluar ke muara. Loh, terus dari mana? Jadi pepatah bahasa Indonesia dibatalkan kalau lebih besar apa daripada apa? Pasak daripada tiangnya. Berarti itu batal. Sungai yang membatalkannya. Pengeluaran sungai itu jauh lebih besar dari sumbernya. Aneh bukan? Sekarang saya beri ilustrasi dengan pertanyaan. Coba jawab saya. Apa yang terjadi kalau ada sungai pelit? Kalau saya nggak berkata sungai egois, coba jawab. Bentuknya apa? Apa? Mandek. Bandang. Iya, dari mananya? Bandangnya kemana? Banjarnya sebelah mana? Oke, bentuknya apa? Kalau saudara bisa berkata bandang, oke, kenapa?
Gini, mungkin saudara masih agak bingung. Orang egois itu kan pelit. Nah, bentuk pelit itu apa yang dibuat oleh orang itu? Iya, cuma untuk dia. Oke, lebih jauh lagi. Lebih banyak masuk, sedikit keluar. Kan itu orang pelit. Loh, ya atau tidak? Nah, pertanyaannya, kalau ada sungai pelit itu sebagaimana? Ya, kenapa balik lagi? Betul, belum jelas. Ayo. Oke, jangan berlama-lama. Nggak makan siang. Kalau ada sungai pelit berarti dia mempersempit muara. Betul tidak? Karena dia sayang keluar banyak-banyak, maka itu jadi bandang tadi. Betul? Nah, ini nggak boleh terjadi. Yang kedua saya tanya, bayangkan Pak, kalau ada sungai rakus. Rakus itu sama dengan egois, itu adik kembarnya itu. Oke, terjemahkan. Kalau ada sungai rakus seperti apa bentuk sungai? Oke, kata rakus itu apa artinya? Ayo, kata rakus itu apa artinya? Semua untuk diriku sendiri. Oke. Artinya begini, kalau ada sungai rakus. Maka itu saya lama di Kalimantan, saya merenungkan sungai itu. Kalau ada sungai rakus, itu artinya tanggulnya becek semua. Kenapa becek? Kenapa? Ya rakusnya tadi itu loh. Kenapa jadi becek tanggulnya? Kiri kanannya itu. Sebab bukan. Sebab mereka ambil untuk diri sendiri, serap habis semua airnya itu. Lo ngerti nggak maksud saya? Oke, saya ulangi. Apa kata rakus tadi? Semua untuk dirinya sendiri. Nah, ternyata nggak ada sungai rakus. Maka itu kita nggak pernah ketemu ada sungai tanggulnya becek. Sungai itu bisa berkata cukup untuk dia. Ngerti nggak maksud saya? Kan mereka nggak pakai talut. Siapa nalut di sungai yang ribuan meter? Contohnya di Mamberamo seperti itu. Tapi mereka nggak nyerap semua. Ngerti nggak maksud saya? Nah, tidak rakus, tidak egois, tidak pelit. Sungai itu terus memberi dalam hidupnya. Tidak pernah, tidak memberi. Nah, ini rahasianya. Ternyata mereka tidak pernah bangkrut sebab alam. Kalau sebagai kata alam, kalau kita orang bertuhan, kita berkata sebab Tuhan memberikan 3 hal tambah untuk sungai. Catat. 1. Hujan yang turun. Debit airnya tambah tidak? Jadi tidak perlu dari mata airnya semua. Alam menyediakan hujan. Oke? Nah, itulah bonus dalam hidup. Kita sering tidak mau bonus tidak? Kalau tidak saya laporkan, bosnya saya tegur. Ada bonus dalam hidup kita. Untuk apa saja? Yang kedua, makin panjang sungai itu, kira-kira makin banyak nggak sungai-sungai kecil ikut nimbrung bermuara di situ? Sebab dia nggak mungkin bisa jalan sampai ke laut terlalu jauh. Waduh, itu alam itu luar biasa. Jadi makin besar sebuah perusahaan, makin besar kapasitas sebuah kehidupan. Jangan pernah takut. Ternyata makin besar yang ikut nimbrung ke situ. Dan ini hukum yang luar biasa. Betul? Ini hukum. Kenapa? Iya, nimbrung otomatis tuh. Maka itu perusahaan besar, banyak yang bergabung, banyak, luar biasa itu. Ya ini yang gak enak, kadang-kadang kot rumah tangga ikut masuk juga. Iya kan? Oke lah, anggap aja vitamin. Yang ketiga, ternyata makin panjang sungai itu, makin banyak timbul muara-muara kecil sepanjang aliran. Kira-kira atau tidak? Itulah alam. Nah, setelah saya merenungkan itu, ya, jadi begini. Jadi saya sudah menggenapi hukum itu sejak tahun 76. Jadi November 75 saya masuk ke pedalaman. Saya keluar dari pedalaman itu April 76. Maaf, jangan saudara tertawa kalau saya ngomong ini. Nggak ada sepeda di kampung-kampung itu selama sekian bulan November sampai April. Satu-satunya transport jalan kaki atau perahu. Saya ada di 41 desa. Kami berlima waktu. Kami mengunjungi, menemui 6 suku Dayak. Tonyoy, Gentian, Unan, Kenya, Iban, satu lagi Benua. Bahasa mereka beda-beda. Masih sangat primitif mereka itu. Begitu lihat ada orang asing, kalau jalan gitu ya, di hutan, langsung hilang. Ini betul-betul cepat hilangnya. Kemana orang tadi? Karena memang kan mereka so biasa di hutan, benar. Kan pakaian kami dan mereka beda. Itu tahun 75.
Saudara, keluar dari pedalaman kami berlima. Gondrong, enggak ada tukang cukur. Jadi walaupun gini saya pernah gondrong. Apa maksudnya tertawanya? Awas ya, tertawanya nggak enak. Mereka itu kalau cukur pakai apa itu arit atau parang? Ya nggak bisa loh. Nah, saya hidup dengan mereka dan saya betul tahu, maka itu tahu itu sungai. Jadi sekian bulan itu nggak ada kamar mandi, berak mandi di sungai. Maka itu ketika kami sampai di kota Samarinda, mandi kamar mandi itu kayak terukur. Itu di mana ini kayak enak? Maunya di alam terbuka kan? Sudah biasa 6 bulan begitu, menyenangkan betul. Jadi kalau yang belum pernah ke pedalaman nanti saya ajar. Yang lucu tuh ini, maaf ya, kalau kita buang air besar yang nggak pernah tahu itu kan seringkali bingung. Nah, duduknya nggak boleh salah menghadap arah. Jadi saudara harus berhadapan dengan melawan arus. Oh, tahu maksudnya. Kalau saudara duduk, arusnya situ, ada di sini. Harus itu. Dan jongkok, jangan berdiri, kelihatan orang nanti itu. Oh, nah ini di kampungnya Pak Ginting ini saya pernah ke sana. Ada 60 rumah mereka tuh nggak ada kamar mandi. Ada satu orang dari Ngawi, ya, saya ajak, bingung dia. Di mana? Kan saya di mana? Mandi di mana? Di situ. Saya bilang gitu. Wah, dia bingung gimana? Wah, proses sakit ini pasti nggak bisa. Sudah saya ajak. Jadi lepas celana panjangmu di situ, kira-kira. Terus kamu masuk dengan celana dalam saja. Nah, lihat kiri kanan ada orang terus. Terus kamu buka, cepat duduk masuk air. Terus celana dalam kamu taruh di kepala. Loh, kalau nggak taruh di mana? Lo taruh di situ. Bukan ditaruh, dipakai salah. Bukan ditaruh, bisa jatuh hanyut nanti. Serius itu caranya, saudara. Dan duduklah dan lihat arah arusnya kemana. Nah, suatu malam ini, ya dia malu kalau siang, jadi dia bongarnya malam. Ya kami semua ke sungai, sumpah pakai senter saja nggak ada listrik. Tiba-tiba dia berteriak, oi, kaget. Semua kami tertawa, digigit lintah teruk. Berapa orang yang di sungai? Berapa orang yang di sungai? Aduh, lintah. Dia teriak. Dia tak takut nggak jadi berak dia. Langsung mampet. Oke, nah itulah kehidupan di sungai, saudara. Jadi kalau kita melihat sungai itu sungguh luar biasa. Hanya ada satu di antara dua. Kalau sungai itu mengalir, airnya pasti apa? Segar. Nah, sungai tidak mengalir namanya got, susah benar. Selokan. Iya toh. Dia tidak mengalir. Nah, maaf, begitulah kehidupan. Kalau kita nggak punya output, maka kita, iya nggak usah malu-malu, got. Pohon yang tidak berbuah atau nggak ada buahnya pasti pohon plastik, nggak menarik orang untuk datang. Kalau ada buah dalam hidup kita. Kalau hidup ini mengalir, orang kan datang. Karena ada kehidupan di situ. Jadi, semua kita pasti sudah bisa menghitung income tetap. Betul tidak? Jawab iya atau tidak? Nah, itulah mata air sungai. Income tetap kita itulah mata air sungai. Tapi Tuhan menyediakan. Kalau kita jadi sungai, pengeluaran kita untuk menolong orang lain, Tuhan akan kirim bonus tadi. Ngerti? Nah, ketika kami mulai menikah, belum menikah atau mulai bersama, saya sudah bilang pada calon istri saya, jadi saya punya prinsip hidup sungai. Penghasilan kita yang rutin ini, itu yang kita pakai. Tapi dalam hidup ini, saya sering terima bonus. Nah, bonus itu tidak boleh kita pakai. Itu harus mengalir keluar. Dia pertama bingung.
Dia orang bank, dia akuntan, angka itu luar biasa. Dia bingung. Oke, percuma saya terangkan karena kamu nggak ngalami ya. Bagi kamu, akuntan tahu itu bahwa pengeluaran nggak boleh lebih besar dari pemasukan. Saudara, setelah 3 tahun kami menikah, dia heran. Ternyata bonus kami itu ribuan persen daripada income kami. Itu luar biasa. Waktu kami mensyukuri 10 tahun pernikahan kami, dia itu ngomong, dia bilang, tahu nggak bahwa yang kita pakai untuk berdua dari income itu saja itu kurang dari 2%. Jadi yang 98% itu ikut keluar semua. Karena saya itu angka-angka paling nggak suka. Maka itu matematika saya dulu jebol betul. Tapi istri saya, angka itu luar biasa. Jadi kok melihat hitungan cepat, saya itu lambat. Ini di mana itu? Saudara bisa tahu. Saya baru tahu, masa kita nggak tahu. Bukan kami pelit, kami juga tidak hemat. Dalam arti kami itu bisa berkata cukup dalam hidup. Maka itu sampai tahun yang sekian ini, saudara, betul-betul Tuhan anugerah. Kami menikmati betul jadi pohon, jadi sungai. Jelas ya? Ini pengalaman kami dengan filosofi hidup. Ada seorang namanya Paulus. Dia itu mempunyai konsep hidup tentang pohon. Nah, saya termotivasi betul dengan pohon yang dia sebutkan itu. Dia berkata begini, aku ini gak pengen hidup. Nah, kata-kata itu yang menarik saya untuk saya pelajari. Kok aneh orang ini, karena apa gak pengen hidup? Karena dia mengatakan ada sesuatu yang lebih indah daripada hidup yang sekarang ini. Terus kalimat berikut dia berkata, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Nah, di antara beberapa teman saya, mereka itu menjuluki saya itu senang mainkan kata-kata gitu. Ya, untuk saya ingin menyederhanakan apa-apa. Saya nggak senang membuat complicated, itu tidak. Nah, ketika saya melihat kata-kata itu, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu kan menarik. Kalau saudara mendengar sebuah kalimat, tetapi kalau aku harus begini, itu sebetulnya dia ingin begitu atau tidak? Tidak. Tapi kalau harus hidup, nah saya bingung, kenapa ini orang berkata, tetapi kalau aku harus hidup di dunia, itu berarti, nah ini dia kunci, aku memberi buah untuk kamu. Dalam bukan? Lama saya merenungkan kata-kata orang. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus memberi buah. Orang-orang hebat yang ngumpul hari ini, itulah motivasi saya yang paling kuat di antara beberapa motivasi yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau saya harus hidup di dunia ini, berarti saya harus memberi buah. Saya lama merenung ini. Saya memang suka buah, dan buah itu memang baik, asal yang organiknya. Belajarnya susah ke organik. Akhirnya saya menemukan ada 4 hal yang ada di dalam pohon buah itu. Nomor 1, pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Coba renungkan, iya atau tidak? Loh, ini serius ya ini ya. Kalau sampai ada pohon buah bisa merasakan buahnya sendiri, tebang saja nanti anak kita dimakan dia. Karena tidak ada pohon pernah makan buahnya sendiri. Nah, dari yang pertama aja sudah geleng-geleng. Bagaimana di zaman yang semua serba egois, semua serba untukku,